Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita, kesempatan dan kesehatan, dan kita telah mendatangi majlis ini dalam rangka majlis tausiah, majlis pengajian, menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi dalam hadis beliau, talibul ilmi sa'ah afdal min sholatin nafilah mi'ata raka'ah. Belajar menambah ilmu pengetahuan agama 1 jam lebih bagus daripada solat sunat 100 rakaat. Bayangkan pentingnya, perlunya dalam rangka menambah ilmu pengetahuan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan kita pada kali ini masih membicarakan siksaan orang meninggalkan sholat di menjelang kematian. Kemarin telah kita bicarakan 6 itu di atas dunia. Yang ke-6 itu yang terakhirnya, di saat kita mau berangkat menemui Allah, tidak ada belas kasihan Israel mengambil nyawa kita. Sekarang kita udah dalam kematian ini itu ada 3. Wa amma salasatun indal maut. Adapun 3 siksaan meninggalkan sholat di saat kala maut akan datang. Israel tadi maut sudah datang. 3 lagi. Yang sebelum ini di atas dunia ini, kita hidup sekarang ini, ada yang tidak berkat hidupnya, macam-macam, kan sudah bicara kita bacakan. Itu di dunia saat-saat ini. Sekarang kita mau berangkat menemui Allah di saat betul-betul Israel datang itu. Napas sudah terengah-engah, sudah begini-begini. Datang 3 lagi. Yang pertama, ayyamutu zalilan. Dia mati dalam keadaan hina. Tidak ada orang yang belas kasihan. Tidak ada orang belas kasihan. Malah yang bersyukur. Meninggal sanu, alhamdulillah, kata orang. Kenapa? Anda usah diceritakan. Cuma pokoknya alhamdulillah aja. Bayangkan. Meninggal kita orang malah alhamdulillah. Jangan begitu. Malah sedih. Saya begini, kaum muslimin rahimakumullah, khairun nas may yanfa'un nas. Tidak sama hadis tadi, lain beda. Itu juga tadi khairun nas man tola umruhu wa sunna amalu. Ini tidak. Khairun nas may yanfa'un nas. Sebagus-bagus manusia bermanfaat kepada manusia lainnya. Ini malah tidak. Malah menyusahkan orang. Berangkat kita, orang malah bangga. Maka bila mereka melalaikan sholat, mengabaikan sholat tidak dijadikan kebutuhan, ayyamuta zalilan, matinya dalam keadaan aniaya. 1. Yang kedua, di saat Israel itu datang, malaikat maut datang, ayyamutu ja'ian, matinya dalam keadaan lapar, minta makan terus. Walaupun itu tidak bisa lewat di sini lagi, tapi perasaan itu minta makan terus, minta makan. Tadi yang pertama kehausan ini, kelaparan. Waktu kita mau berangkat ini, di saat Israel datang tadi, maunya makan terus-terusan. Haus sudah, makan sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi, ayyamuta itsan walau saqqa biharin dunia marwaya. Matinya dalam keadaan sangat haus, walaupun kepadanya disiramkan air laut sedunia ini, masih kurang perasaannya. Bayangkan. Malah kaum muslimin, barangkali banyak kita melihat orang berangkat menemui Allah. Di saat sakratul maut datang, di saat nyawa ini sudah akan diambil oleh Allah, kan banyak di antara kita yang sering melihat itu kadang-kadang tidak bisa lewat di sini lagi, air itu di sini lewatkan, di sini dilewatkan.
begitu rasanya hausnya, malah perasaannya di saat itu, kalaupun umpamanya dikumpulkan air sedunia ini, air laut, air sumur, air segala macam, masih kurang tuh perasaannya. Kenapa? Karena salah satu siksaan meninggalkan sholat itu di saat dia berangkat menemui Allah tadi, bukan main hausnya. Jadi yang pertama mati hina, malah bukan bersedih orang kita meninggal, malah orang berbangga. Itu kasihan kita. Yang kedua, matinya mati dalam keadaan ingin lapar, mau makan terus, minta ini, walaupun tidak lewat. Yang ketiga, matinya dalam keadaan haus, minta minum, walaupun tidak lewat juga di sini, malah di sini dilewatkan kaum muslimin. Inilah yang akan kita terima bila kala di antara kita ini tidak itu atau selalu meninggalkan sholat. Sholat sudah tidak dijadikan lagi kebutuhan, sholat sudah dijadikan beban. Tapi kalau sholat dijadikan kebutuhan, kita yang perlu ingin bertemu dengan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ingin bertemu. Bagi Allah sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada gunanya. Kita tidak sholat umpama begitu, kurang kekuasaan Allah? Tidak. Nah, sekarang kita sholat 5 kali sehari semalam, malah yaitu pakai rawatib, malah tahajud tengah malam. Ada gunanya bagi Allah? Tidak juga. Kurang kekuasaan Allah? Tidak. Kaum muslimin rahimakumullah. Tapi untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang baik kamu kerjakan untuk kamu, yang jelek pun kamu kerjakan untuk kamu juga. Salat kita untuk kita, tidak salat untuk kita juga. Jangan menyangka kaum muslimin kita tidak salat ini akan berbangga Allah. Tidak. Kurang kekuasaan Allah? Tidak. Bertambah? Tidak juga. Jadi bagaimana? Untuk kita. Yang bagus kita kerjakan untuk kita. Yang jelek pun kita kerjakan tidak untuk orang lain, tapi juga untuk kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan lain lagi bagi kita. Tolong kita pelihara sholat ini. Tadi sudah kita bicarakan siksaan meninggalkan sholat itu 6 di dunia. Sekarang di saat maut ini akan datang, malaikat maut sudah datang. Datang lagi 3 lagi. Yang pertama, yamutu zalilan, matinya dalam keadaan hina. Tidak ada orang yang belas kasihan kalau kita berangkat, malah ada yang berbangga hati. Syukurlah, saya berangkat, tidak ada yang apa-apa. Bayangkan. Yang kedua, mati kita dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, mati kita dalam keadaan kehausan. Maka ini di saat mau berangkat, napas sudah satu-satu, sudah Israel itu datang. Datang 3 lagi. Ini yang perlu kita jaga. Justru itu kaum muslimin, tidak ada jalan lain bagi kita yang hidup saat ini. Malah di mana-mana kita dikatakan, kemarin sudah pernah kita bicarakan, didik anak sholat umur 7 tahun. Belum pun umur 7 tahun juga telah dididik. Kenapa? Jadikan sholat itu kebutuhan. Bukan sholat butuh yang real, tidak. Kita yang butuh dengan sholat. Kita butuh berkomunikasi dengan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita yang butuh. Kita akui Allah besar, kita kecil. Kaum muslimin, kebutuhan yang seperti inilah yang perlu kita tanamkan. Bukan hanya sekedar kita takut bahwa akan menerima siksaan menjelang mati nanti. Dan itu bukan main sakitnya mati itu. Masya Allah. Tadi telah kita bicarakan sakit mati itu. Inilah yang datang lagi. Kita dalam keadaan hina, kemudian mati kita dalam keadaan kehausan, mati dalam keadaan kelaparan. Masya Allah. Itu yang akan kita terima kalau mengabaikan, malah kalau meninggalkan sholat. Kalau begitu bagaimana? Tolong kita jadikan sholat ini jadi kebutuhan. Artinya kebutuhan perlu. Sebagai makan minum, kalau kita tidak makan, kita tidak minum, bagaimana? Kan
kan perlu makan. Begitu juga lah solat ini bagi kita. Kita malah butuh kepada solat. Terima kasih, masih akan kita lanjutkan di dalam alam barzah lagi. InsyaAllah, dan kesempatan kita ulangi lagi. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.